KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatua Simanjuntak sebagai tersangka. Sahat diduga menerima uang suap dari kepengurusan alokasi dana hibah APBD DPRD Jawa Timur. Untuk membahasnya sudah bergabung Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat malam. Malam Igan dan pemirsa Metro TV semua. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Boyamin. Mas Boyamin, tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur saat ini diduga sudah 3 kali ya melakukan praktik memuluskan dana hibah dan baru kali ini yang akhirnya gagal. Apabila memang betul, kenapa kemudian bisa seluasa itu? Kontrol pengawasannya itu seperti apa sebetulnya Mas Boyamin? Ya, bahkan gini kan. Kalau mau proses ini KPK itu halo Mas Boyamin. DPRD provinsi juga melakukan pengurusan dana untuk penyumbang bangunan masjid 150 juta, dia minta 50 juta. Saya ramein, saya perkarakan gitu. Bahkan malah lebih jauh lagi, lebih hebat lagi, mau dikasih uang tutup mulut untuk saya 10 juta gitu malahan. Jadi ini kalau bicara pengurusan dana-dana aspirasi, dana hibah atau apapun yang itu di-create oleh DPRD, itu akan gampang, bukan soal pengawasan ini, karena memang posisi politik biaya tinggi inilah yang menjadikan mereka menjadi sesuatu yang tanda kutip jadi maklar pengurusan anggaran begini gitu, Ikan. Jadi ini normal dilakukan begitu, sering dilakukan oleh anggota DPRD? Tidak hanya Jawa Timur, Mas Boyamin? Ini hampir, kalau bicara saya ya tidak semuanya, tapi sebagian besar begitu. Gitu. Jadi pengurusan anggaran yang bersifat itu hibah, aspirasi, bansos yang kemudian ini seakan-akan ada jatah-jatahan untuk masing-masing partai, masing-masing dapil itu ada, dan itu ya memang masih ada DPRD yang lurus, jujur, diberikan semua dan dikasih imbalan pun tidak mau juga ada. Tapi sebagian besar itu setidaknya dikasih imbalan mau. Yang lebih jahat lagi yaitu tadi minta bagian, bahkan persentase 10–15%. Jadi udah seperti hal yang jamak berlaku, dan di DPR RI pun sering terjadi dulu dana DPID, dana kemudian juga aspirasi, itu juga dulu juga pernah ada hal yang demikian. Apakah sekarang masih ada di DPR RI? Mulai agak semua kegiatan anggaran sudah diserap oleh masing-masing kementerian, sehingga level-level itu sudah agak sulit lagi lah di pusat. Tapi yang di daerah belum tersentuh. Jadi ini memang pertama kalau boleh saya mengatakan kegagalan KPK juga untuk program pencegahan. Ini kan gampang, dana hibah dihapuskan yang sifatnya aspirasi lewat DPRD, pengurusannya untuk penjatah-jatahan itu kan. Semua hampir KPK ini di kota-kota besar kan ada perwakilannya, bisa melakukan intervensi untuk ini. Jadi sebenarnya kalau KPK semakin berhasil menangkap begini, seperti di kebun binatang begini, ya, tiap hari dapat begini, berarti kegagalan pencegahan. Kedua juga kemarin survei itu kan di bawah Kejaksaan Agung prestasi KPK, akhirnya ya kembali ke laptop lagi, bahwa KPK akhirnya cenderung untuk OTT lagi gitu. Karena OTT ini gampang kok, kalau mau tiap hari bisa, kan? Baik, ini jatah-jatahan seperti ini nih dimainkan oleh perorangan atau tidak hanya perorangan, bahkan kemudian tidak mungkin begitu saat bermain sendirian, karena kalau merujuk pada nilai belanja dana hibah Provinsi Jatim ini angkanya juga besar nih, Mas Boyamin. Ya, saya punya gambaran itu lebih dari Sahat aja gitu. Dan itu perlu didalami oleh KPK, sebenarnya dananya berapa. Kalau tidak salah kan untuk dana hibah atau bansos itu sampai angka triliunan gitu. Itu kan yang dikelola oleh Sahat aja. Nah, yang dikelola yang lain apakah ada kickback atau ijon ataupun komisi atau persenan atau tidak, itu ya harus didalami juga oleh KPK. Siapa yang menyalurkan, siapa yang menerima, dan diaudit hasilnya. Ini kan misalnya dana hibah untuk membangun paving di sebuah gang misalnya. Nah, ternyata dicek juga bahwa itu nilainya hanya 60%, berarti yang 40% kemana misalnya. Jadi ini yang kalau mau dilacak lebih dalam gampang. Ini sekali lagi proses-proses ini, karena sekali lagi kalau bahasa saya ya karena memang biaya politik tinggi, maka DPRD, DPR RI itu dulu oknumnya, kalau boleh dikatakan oknum begitu ya memang kemudian nyari rente yang kecil-kecilan, rendah-rendahan begini, jadi hanya seperti makelar aja, ini persentase dan komisi. Ya.
Mas Boyamin, cara untuk mencegah jatah-jatahan ini bagaimana? Ya, sekali lagi hapuskan peran DPR itu, baik DPR, termasuk DPRD, mereka harus betul-betul legislatif gitu. Jangan pernah menyentuh kawasan eksekutif. Kalau di APBN kan sekarang nggak boleh menyentuh istilahnya satuan tiga, gitu. Sehingga tidak bisa lagi mengurusi tendernya segala macam dengan alasan pengawasan. Sekarang sudah mulai perbaikan di pusat. Daerah ini dana aspirasi ini yang sulit untuk dikontrol. Maka menurut saya ya hilangkan semua dana hibah, dana bansos, dana aspirasi, apalagi pokir itu kan sekarang istilah kerennya kan pokir, istilahnya pokir, kelompok pemikiran-pemikiran masing-masing dewan itu ya. Hapuskan itu semua, serahkan semua pada eksekutif dan DPR, DPRD tinggal hanya mengawasi pelaksanaannya. Jadi ya, itu yang mestinya yang dilakukan pengawasan oleh DPRD sesuai fungsinya. Selain anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pengawasan ya mengawasi aja. Karena gini Igan, bukan hanya sekedar mereka bekerja sama dengan kontraktor, bahkan kontraktornya itu sebenarnya miliknya anggota DPRD itu juga. Gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Boyamin telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.